Halo adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Kita akan angkat pujian dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati yang penuh dengan syukur. Ku masuki gerbangnya, Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik kita masuk dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan dengan teman-teman kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan selama seminggu ini. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami hari ini. Kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tolong Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman Tuhan. Kuasai waktu ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sungguh Allah kita adalah Allah yang baik ya. Kita sudah dipimpin, dijaga, dan diberkati selama seminggu penuh ini. Kita angkat pujian yuk untuk menyatakan syukur kita. Allah itu baik. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik buat
dahsyatnya kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Benar ya adik-adik, kasih Allah kita itu begitu luar biasa, begitu indah dan begitu manis dalam hidup kita. Kita sambung ya dengan pujian Kasih Tuhan Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan tertinggi. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan tertinggi. Oh oh kasih Yesus. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan angkat pujian. Roh Kudus yang manis, tolong pimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi adik-adik. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan hari lewat hari hingga pada hari ini Tuhan, kami berbakti kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membantu kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkata-kata dalam kehidupan kami dan Roh Kudus Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pernah nggak mama papa tuh berjanji akan contoh ya, memberikan HP yang bagus, atau memberikan sepeda, atau memberikan yang kita butuh, yang kita pengenin. Pasti kita berharap, kapan
kapan Pa, ya kan? Kita selalu berharap ingin supaya janji itu bisa terlaksana. Nah, begitu juga dengan Abraham. Abraham dijanjikan oleh Allah. Ya, pengalaman iman ini keluarga Abraham pun sebagai bapak orang beriman ternyata tidak selalu lancar. Namun ia memiliki kekuatan untuk bertahan memegang janji Tuhan walaupun penggenapannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 25 tahun. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kita aja hanya nunggu berapa bulan, berapa minggu, kayaknya lama banget. Kalau barang apa yang kita inginkan ya. Apalagi ini Tuhan menjanjikan untuk mengaruniakan anak bagi keluarga Abraham ini. Pada usia 75 tahun, ia pertama kali menerima janji Allah bahwa dia akan memperoleh keturunan. Nah, waktu itu Abraham tinggal di kota Ur. Kota Ur ini adalah kota yang maju. Di sana ada rumah yang besar-besar. Dan di sana pun Abraham sudah mempunyai rumah. Dan Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari kota Ur. Di dalam kehidupan rumahnya yang dia udah nyaman. Terus yang dia sudah ada tempat tinggal tetap, dia harus keluar dari kota Ur karena Allah meminta untuk Abraham keluar dari kota itu. Dan Abraham tinggal di kemah-kemah, pindah ke satu tempat, pindah lagi ke tempat lain, dan dia pun tinggalnya di kemah, bukan di rumah-rumah, ya. Bagaimana kalau kita hidup berpindah-pindah dari rumah ini, terus kita pindah, repot sekali ya. Mungkin Abraham pun saat itu seperti itu, tapi dia percaya akan janji Allah, dia percaya akan penyertaan Allah, makanya dia mengikuti perintah Allah. Nah, Tuhan menjanjikan akan memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham. Tapi saat itu Abraham belum tahu negeri mana yang Tuhan janjikan. Yang membuat Abraham istimewa ialah bahwa ia taat pada Allah. Nah, 10 tahun telah berlalu sejak Abraham meninggalkan Haran karena mentaati panggilan Tuhan. Ia telah berada di negeri yang Tuhan janjikan. Tapi Abraham masih menunggu janji Tuhan bahwa Tuhan akan menganugerahkan atau memberikan seorang anak kepadanya. Suatu malam ketika Abraham sedang termenung di dalam kemahnya, Abraham ada rasa ketakutan, dia ada rasa ragu, dia bimbang. Mungkin dia memikirkan penggenapan akan keturunan yang Allah janjikan, yang akan menjadi ahli waris yang Tuhan janjikan. Atau kemungkinan Abraham saat itu ketakutan terhadap musuh-musuh yang dikalahkannya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah sendiri yang menyatakan dirinya sebagai pelindung dan penjaga Abraham. Lalu Allah berfirman lagi, upahmu akan sangat besar. Nah, tentang upah di sini Allah berkata bukan hanya berbentuk uang saja, tapi yang dapat menghasilkan sukacita yang penuh, yaitu yang Abraham harapkan, yang Abraham nantikan, yaitu berkat keturunan yang memberikannya sukacita bagi Abraham. Allah mengetahui isi hati Abraham. Abraham dengan terus terang bertanya, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dan belum ada seorang anak dalam keluargaku. Pada saat itu Abraham dan Sarai telah semakin tua. Kira-kira umurnya sekitar 85 tahun. Ya. Sedangkan dia belum merasakan dia akan punya anak. Lagi pula orang tua seperti itu
dia merasa lucu sekali ya kalau setua itu dia punya anak. Tapi kata Abram nih, aku sudah memikirkan bahwa hambaku Eliezer dari kota Damsyik akan menjadi ahli warisku. Wah, hambanya nanti akan diberikan ahli waris. Hartanya Abram akan diberikan kepada si Eliezer. Dia bilang, karena engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Tapi Tuhan menjawab dengan tegas, tidak, bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu. Nah, seperti yang pernah aku katakan kepadamu, Allah bilang, anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan mengajak Abram keluar dari dalam kemahnya dan berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang yang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Wah, Abram mengangkat mukanya menatap bintang. Dia menatap bintang-bintang di langit, bisa nggak dihitung? Nggak mungkin bisa ngitung bintang ya. Nah, dia hatinya percaya penuh kepada Allah. Karena yang berjanji adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, Allah yang mengatur bintang-bintang di langit, Allah juga lah yang mengatur kehidupan rumah tangga si Abram ini. Nah, Abram percaya dengan teguh kepada janji Allah. Dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena apa? Abram menunjukkan kepercayaannya akan janji Allah. Makanya Allah sendiri yang menilai bahwa Abram adalah memperhitungkan sebagai orang yang benar, ini kebenaran akan imannya, ya. Allah melihat iman Abram dan hati Abram saat itu menjadi tenang, ya. Tetapi baru saja dia percaya akan janji Allah, akan keturunannya, timbul pertanyaan di dalam hatinya lagi. Memang benar, aku sudah tinggal lama di tengah-tengah orang Amori, di tempat yang didiami oleh Mamre, Eskol, dan Aner. Tetapi sampai hari ini tak 1 meter pun tanah di dalam negeri ini menjadi milikku. Nah, dia mulai ragu lagi. Pertama dia ragu akan keturunan. Sekarang dia ragu akan tanah. Ya, padahal baru saja dia percaya akan janji Allah ya, tapi sekarang dia mulai ragu lagi mengenai tanah atau tempat tinggalnya. Lalu Abram bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau anakku nanti sudah lahir, bagaimana aku akan tahu bahwa negeri ini benar-benar akan menjadi milik kami? Nah, Tuhan menyuruh Abram menyiapkan korban bagi Allah. Karena Abram tidak ini nanya-nanya terus, penuh keraguan, akhirnya Allah menunjukkan, Allah berjanji. Ya kan? Tuhan menyuruh Abram menyiapkan korban bagi Allah pada mezbah di mana ia sering memanggil nama Tuhan. Dan yang menarik adalah dalam hal ini adalah Abram langsung memotong binatang tersebut. Padahal di ayat 9 Tuhan tidak menyuruh memotong, hanya disuruh bawa. Tapi dalam ayat 10 Abram langsung memotong binatang jadi 2. Diperbuat Abram melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu. Ia mempersembahkan seekor lembu, seekor kambing, seekor domba, seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati. Semua binatang dibagi 2 kecuali burung. Kalau burung dibagi 2 kecil sekali ya. Jadi lembu dibagi 2, kambing dibagi 2, domba dibagi 2. Diletakkan di kiri kanan. Ya. Nah, Abram tidak bertanya lagi kepada Tuhan karena dia tidak bertanya, Tuhan ini binatang mau diapain? Tapi memang adat istiadat dulu seperti itu, perjanjian dibuat seperti itu. Ya, dia langsung mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Karena Abram sudah tahu. Dia sudah tahu maksud Tuhan. Tuhan mau mengadakan perjanjian.
Tuhan mau mengikat satu perjanjian dengan menggunakan binatang, ya. Perjanjian itu berlaku pada zamannya. Nah, ada ditulis dalam kitab Yeremia 34 ayat 18 ya. Mereka memotong binatang jadi dua, diletakkan di kiri dan di kanan. Lalu mereka berjalan di tengah-tengahnya. Dengan mereka berjalan di tengah-tengahnya, mereka sedang mengatakan, jika saya tidak menepati janjinya, biarlah aku dipotong-potong seperti binatang ini. Jadi cara orang dalam budaya itu berbeda-beda, ya, antara budaya perkataan dan tulisan, tapi artinya itu sama dengan apa yang kita lakukan untuk memberikan tanda pertanggungjawaban atas janji yang kita katakan. Kalau saat ini perjanjian dibuat dengan pergi ke notaris dan ditandatangan di atas materai dengan hukum yang berlaku jika dilanggarnya. Ya. Menjelang matahari terbenam, Abram merasakan keletihan. Terus dia merasa capek sekali. Karena itu dia membaringkan tubuhnya di dekat mezbah dan dia tertidur. Lalu gelap gulita meliputinya. Hal pertama yang mengagetkan adalah siapa yang melewati potongan daging itu. Yang menandakan ada dua macam kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan yang memang benar-benar hari itu ada gelap malam, ya, secara fisik matahari sudah terbenam, ya, itu pada hari itu. Tapi ada kegelapan yang kedua, kegelapan yang seperti sedang mengatakan selagi matahari terbenam itu ada sesuatu lain terjadi, yaitu kegelapan di dalam kegelapan, gelap sekali. Kalau kita merem gitu ya, gelap sekali, ya kan? Tidak ada cahaya sama sekali. Dan di dalam keadaan yang mengerikan itu, yang membuat si Abram itu bukan tertidur dengan nyenyak, lalu muncullah perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Di dalam Alkitab kita bisa tahu kehadiran Tuhan. Waktu Tuhan menghadirkan dirinya, biasanya memakai dua istilah. Nah, asap dan api. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran 19, asap dan api adalah dua istilah yang dipakai untuk menandakan kehadiran Allah di Gunung Sinai. Bukan hanya di Gunung Sinai. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Allah. Waktu siang dipimpin Allah nampak seperti tiang asap atau tiang awan. Dan waktu malam dipimpin Allah nampak seperti tiang api. Nah, dua istilah ini yang selalu muncul untuk menandakan kehadiran kemuliaan Tuhan. Maka apa yang lewat di antara potongan-potongan binatang itu adalah kehadiran dan kemuliaan Allah sendiri. Begitu Allah selesai melewati itu dikatakan dengan demikian Allah mengadakan perjanjian dengan Abram. Yang seharusnya lewat itu bukan Allah, yang lewat itu biasanya kalau perjanjian itu yang bawah seorang hamba yang akan berjanji. Tapi ini Allah berjanji, Allah yang melewati potongan binatang itu. Yang harusnya Abram, tapi ini Allah yang melewatinya. Ya kan? Kita bisa lihat bagaimana Allah begitu mengasihi Abram. Perjanjian yang Tuhan kerjakan di sini adalah perjanjian sepihak. Ya, kenapa Allah mengasihi Abram? Karena Allah memilih Abram, karena Abram mempunyai iman kepada Allah. Ya. Ketika itu Tuhan memberinya pengertian melalui mimpi. Ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Nah, sesudah itu aku akan menghukum bangsa yang telah memperbudak mereka
dan membawa mereka kembali ke negeri Kanaan. Allah berkata begitu dalam mimpi Abraham. Nah, ketika Abraham terbangun, hari itu telah menjadi gelap. Tetapi sekarang ia tahu, meskipun penggenapan janji itu masih sangat lama, namun Tuhan pasti akan menggenapinya. Semula Sarai bergembira dengan janji Tuhan yang akan memberinya anak. Tetapi setelah sekian lama menanti, akhirnya Sarai tidak sabar lagi. Ia mulai berpikir apa yang dapat dilakukannya sehingga janji itu dapat terwujud. Wah, Sarai ini orang yang dia tidak sabar. Dia ingin membantu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Padahal Allah tidak perlu dibantu karena Allah yang mengatur dan Allah yang berjanji, Allah yang akan menggenapi. Tapi Sarai berpikir, bagaimana caranya? Ya, pada suatu hari Sarai mendekati Abram. Katanya, kita sudah terlalu lama menantikan seorang anak seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi sampai sekarang ia belum memberikannya. Karena itu, baiklah Tuhan mengambil Hagar. Dia berkata kepada Abram bahwa Abram boleh mengambil Hagar. Katanya, hamba yang kita bawa dari Mesir, untuk memperoleh anak dari dia. Ya pastilah si Sarai ini memberikan memilih yang terbaik buat Abram. Karena apa? Hagar ini adalah seorang pelayan istana negeri di Mesir ya. Jadi pasti Hagar cantik, pasti pinter, ya kan? Ya. Terus mendengar usul itu, Abram pikir boleh juga yang usul Sarai ini diterima Abram. Ya. Nah, tetapi apakah jalan yang Tuhan kehendaki? Kalau anak itu lahir, dia pasti disebut anak Abram. Berarti kan nanti jadi ahli warisnya. Ya, bukannya anak Sarai, tapi Allah berjanji kepada Abram, ya kan? Nah, akhirnya Abram menyetujui usul Sarai. Abram mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan tak lama kemudian Hagar mengandung. Ya, sejak Hagar mengandung, di dalam kemah Abram tidak ada lagi damai sejahtera. Keributan setiap hari. Hagar sering menghina Sarai sebagai wanita mandul. Tadinya padahal ya dia adalah istri Abram. Dia adalah nyonyanya. Dia yang mengatur Hagar. Dia yang memerintah. Dan Hagar harus tunduk kepadanya. Tapi saat si Hagar mengandung, dia mulai berubah. Dia mulai bertingkah, ya kan? Karena apa? Karena Hagar mempunyai sesuatu, yaitu dia mengandung anak Abram. Keadaan jadi terbalik ya. Lalu Hagar mulai memandang rendah Sarai. Hal itu menyakitkan hati Sarai. Akhirnya berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Nah, dia mulai menyalahkan Abram. Ini gara-gara kamu sih. Makanya pembantunya jadi ini nih, kurang ajar gitu loh. Terus akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku, katanya. Dan Abram dan Sarai mengalami banyak penderitaan karena masalah ini. Karena apa? Karena mereka telah berbuat salah. Mereka mendahului apa yang Allah rencanakan. Mereka tidak sabar akan janji Allah. Akhirnya dosa ini terus tidak membuat kehidupannya menjadi nyaman. Makanya sekali kita jatuh dalam dosa, terus dosa itu akan mengikuti kita terus ya. Makanya kita harus berbalik kepada Allah. Kita jangan terus ngikutin, tapi ini udah bagaimana? Sudah terlanjur salah ya. Karena apa? Karena kesalahannya adalah dia tidak sabar akan janji Allah dan dia mau mendahului apa yang Allah nyatakan. Abram tidak mau dipersalahkan. Lalu Abram berkata kepada Sarai,
Katanya, bukankah Hagar itu pelayanmu? Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, mendengar jawaban itu, mulai Sarai menindas dan memperlakukan Hagar secara kasar. Hagar tidak tahan, lalu ia melarikan diri. Wah, kita lihat, pertama kita harus ingat bahwa Hagar sedang hamil. Kedua adalah Hagar itu dia adalah seorang Mesir, ya. Dan kalau dia kabur, dia tidak ada keluarga lagi dan dia tidak ada harapan. Tuhan memperdulikan Hagar. Hagar melarikan diri, tapi dia juga bingung mau pulang ke Mesir, terlalu jauh jalannya. Nah, dia mau kemana? Sedangkan dia sedang mengandung, ya. Dan Tuhan tidak hanya memperdulikan Abram dan Sarai. Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih, ya. Padahal Hagar tidak ada perjanjiannya dengan Allah, tapi Allah masih memperhatikan dan Allah mendengar keluh kesah Hagar. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mendengar, ya kan? Nah, terus dia bilang ketika Hagar sedang duduk dengan putus asa di dekat sebuah mata air, malaikat Tuhan datang kepadanya. Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan mau kemana? Terus Hagar dengan jujur dia berkata, saya lari dari Sarai nyonyaku. Jawab Hagar, ya. Lalu malaikat Tuhan dia berkata, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Mau nggak Hagar balik? Yang disuruh malaikat Tuhan adalah kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Mau nggak sih Hagar balik? Ya, Hagar balik akhirnya. Karena apa? Kenapa Hagar balik? Karena dia melihat Tuhannya Abraham. Karena dia melihat bagaimana kuasanya Tuhannya Abraham. Ya kan? Akhirnya dia mau balik. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Ya. Terus malaikat Tuhan pun berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Wah, Hagar sendiri merasakan apakah benar-benar ini Tuhan atau bukan? Ya, sehingga kalimat yang muncul dari mulutnya berupa pertanyaan. Sungguhkah aku telah melihat Dia yang telah melihat aku? Inilah yang membuat Hagar berubah. Karena apa? Tuhannya Abram ini datang kepada dia. Dan dia merasakan akan perhatian Allah kepadanya, ya kan? Akhirnya Hagar menamakan Allah ini, engkaulah El Roi, yang artinya adalah Allah yang melihat. Allah melihat kesengsaraan dia, Allah mendengar keluh kesah dia. Nah, ini yang mengubah Hagar. Karena dia menyadari keindahan Allah yang bukan cuma Allah yang kuat, hebat, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu. Makanya dia mau balik kepada nyonyanya Sarai. Ya kan? Hagar yang kabur, yang sedang hamil sendirian dari suku yang lain. Di tengah-tengah zamannya. Lagi pula dia seorang budak yang sedang buron. Jadi kalau dia sampai terus-menerus kabur, maka dia pasti mati. Ya kan? Nah, satu-satunya cara untuk dia bisa hidup adalah memang dengan kembali kepada Sarai, nyonyanya. Nah, tidak lama lagi engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namakan dia Ismail. Malaikat Tuhan berkata. Ya kan? Nah, anak itu akan hidup seperti keledai liar. Ia akan melawan setiap orang dan setiap orang yang akan melawan dia. Ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya. Nah, terus setelah Hagar kembali, tidak lama kemudian
Ismail lahir sebagai anak sulung Abram. Hagar taat kepada kata-kata malaikat itu. Dia kembali kepada Sarai dan melayani dia kalau hatinya susah, diingatnya janji malaikat itu. Ya, saat Abram berusia 86 tahun, Ismail lahir. Dan seperti perintah malaikat itu diberi nama Ismail, yang artinya adalah Allah mendengar. Abram sangat mengasihi Ismail, anak sulungnya. Ya kan, begitu dalam usia tuanya dia menggendong bayi, senang sekali ya. Nah, bahwa ini dia merasa bahwa inilah janji Allah. Padahal Allah bukan janji seperti itu. Ya kan, Allah berjanji dari Sarai, bukan dari Hagar. Ya kan? Dan Sarai tidak menyukai Ismail. Karena apa? Karena dia pun tidak menyukai Hagar. Nah, waktu bertambah besar, Ismail bertambah besar, ia mulai memperlihatkan sifat yang sudah dinubuatkan tentang dia. Dia seperti keledai liar. 13 tahun lamanya Allah tidak berbicara kepada Abram. Karena apa? Karena Abram sudah melangkah sendiri berdua dengan Sarai, ya kan? Allah berkali-kali mencari, melindungi, memberkati, menjaga, menegur, mendidik, dan terlebih dahulu memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang bandel, yang bodoh, yang tidak mau mendengarkan Allah, yang terus-menerus tidak belajar menghargai anugerahnya. Meski sudah diberitahu, sudah diberikan tanda, ya kan? Apa yang menjadikan kita istimewa? Apa yang menjadikan kita berbeda? Karena ada Yesus yang menjalani potongan daging itu. Karena ada janji Tuhan, kita boleh selamat. Anak-anak, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Tuhan tidak hanya mengatakan, aku melihat kamu. Tapi Tuhan mengatakan, aku telah mati bagimu, supaya engkau boleh layak menerima berkat Tuhan, bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Bukan karena apa yang bisa kita lakukan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah yang telah melihat dan mengasihi kita. Dalam perjamuan kudus, Tuhan sedang mengatakan kepada kita, lihatlah roti yang kamu pegang. Tubuhku telah dipecahkan untukmu. Seperti roti ini dipecahkan buatmu. Dan darahku untuk tercurah untukmu. Setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita memegang roti dan anggur. Itulah mengingatkan kita sebagai tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Dan darah Yesus tercurah untuk menebus dosa kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran. Kita percaya pada kasih Allah yang telah Allah nyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh diingatkan bahwa kami adalah anak-anak perjanjian, kami yang dijanjikan, kami yang diselamatkan, kami yang boleh percaya, kami yang dicari oleh Allah untuk kami boleh beroleh hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, biarlah kami, ciptaan Tuhan ini, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh hidup mengerti akan kehendak Tuhan, kami boleh lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh memegang akan janji Allah, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Allah kasihi, anak-anak Allah yang akan menjadikan kami menjadi kaki tangan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uangnya. Nanti di depan layar sudah ada nomor rekening gereja atau QR code-nya. Kita akan pujian, aku bawa aku berikan persembahanku. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh pakai itu untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati setiap tangan-tangan memberi maupun yang belum memberi. Biar kami boleh belajar memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause ada 2 pengumuman penting. Yang pertama, hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Nah, kita akan membuat sesuatu untuk kita berikan kepada mama kita. Lause akan memberikan secuplik video pengerjaan hadiah untuk mama. Adik-adik, setelah selesai kalian kerjakan, adik-adik bisa berikan kepada mama dan katakan, Happy Mother's Day, Ma, we love you. Nanti dikasih ya ke mamanya ya. Oke. Pengumuman kedua, mulai minggu depan adik-adik sudah bisa datang ke gereja. Kita akan mengadakan ibadah onsite. Jadi per minggu depan setengah 10 pagi ada ibadah sekolah minggu kelas kecil dan besar. Ditunggu ya adik-adik ya, di ruangan Kadiman yang di sebelah lapangan basket itu loh ya. Jangan lupa minggu depan sudah ibadah onsite. Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan angkat pujian Bapa terima kasih. Sampai bertemu adik-adik minggu depan di gereja ya. Bye.